ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis. Walaupun harusnya hari ini kita bisa sedikit mereview pertandingan PSG Bayern, tapi karena kita tapingnya ini hari Rabu, jadi kita tidak bisa mereview ya hasil dari semifinal kedua, yaitu PSG lawan Bayern yang pastinya harusnya lebih seru. Tapi gue bisa jamin PSG yang lolos. Kita bahas dulu coach dari Chelsea. Amin. Paranormal apa? Gue yakin coach. Madrid keren loh. Gue bilang Madrid mainnya keren. Kalau main 4 back ya, kan dia udah bereksperimen 3-5-2, 3-4-3, 4-4, udahlah pokoknya semua dicoba sama dia. Tapi match kemarin itu keren gue bilang mainnya. Lawan Dortmund, bagus. dia bokok Dortmund. Cuman Madrid itu permasalahan menurut gue backnya sih gue bilang agak-agak betul. Agak masih belum stabil. Cuman masih punya Courtois di belakangnya. Ya itu doang. Jadi itu ngaruh banget. Ngaruh banget memang Courtois. Tapi kalau kemarin ngeliat kayak Tchouaméni, Haisen kan juga kartu merah, Rudiger lagi jelek sih. Gue rasa sih PSG lebih unggul. Tapi ya kita lihat. Ya gue juga unggulkan PSG, tapi bukan berarti Madrid nggak bisa lolos, bisa. Oke, nah ini Chelsea out of nowhere mungkin tidak dijagokan di awal, tapi karena mungkin dia skuadnya banyak, kalau kata lo kan 50-60 pemain, tapi so far dia kayaknya ada 30-an pemain dan cukup lengkap ya. Gimana lo lihat kemarin Chelsea akhirnya sekarang bisa masuk ke ya ini kan ya karena City sama Inter nggak lolos aja kan. Anjing kayak gitu coach. Ya iyalah lawan Al-Ahly sama Fluminense please deh. Parah. Ya itu kan artinya kompetitifnya nggak segampang itu ternyata. Enggak lah, itu lagi bapuk kayak dua tim itu. Nggak make sense lah Inter nggak lolos sama City. Inter sih menurut gue udah habis sih coach. Itu menurut gue udah habis bensin segala macam, ganti pelatih udah. City lawan Al-Hilal please deh. Ya kan City ya gitu. Lu lihat main pemainnya, gue bilang City tuh agak susah kecuali Rodri ngegendong banget ya coach. Karena City tuh main pemainnya baru yang masih belum nyetel. Iya butuh waktu. Pemain lamanya pun banyak yang kayak nanggung kan, Savinho. Itulah kenapa Doku. Chelsea ketemunya siapa namanya? Palmeiras, Fluminense. Ya gue tanpa merendahkan Chelsea, tapi memang kalau secara jalur memang menurut gue Chelsea paling ringan lah. Lihat PSG kayak apa. Tapi kalau kita belajar dari itu, Al Hilal juga kalah, Inter juga kalah. Jadi menurut gue ya nggak segampang itu. Tapi menurut gue Chelsea memang paling enteng. Tapi di luar itu semua, memang kan Chelsea sendiri juga skuadnya ini menurut gue sekarang cukup komplit coach. Lumayan. Banyak ya dia. Kayak striker menurut gue dia punya 3 varian striker yang berbeda. Wingernya juga cukup banyak. Mungkin yang menurut gua masih agak kurang quality itu cuman di back mungkin ya. Karena kalau tengah menurut gua cukup banyak lah. Tengah. Nah, kalau bukan masalah banyak atau enggak. Kalau lu bicara kuantitas betul banyak, tapi kualitasnya sama semua. Iya, tapi untuk apa ya? Untuk tactic wise-nya, maksudnya untuk kebutuhan taktiknya Maresca, menurut gua Maresca bisa punya banyak opsi gitu untuk memainkan taktiknya itu betul. Yang enggak, ya walaupun mainnya menurut gua agak pragmatis ya, lebih ke banyak counter direct, cuman ya mereka punya pemain untuk bisa memaksimalkan itu. Kayak Enzo kan misalkan memang mungkin dia bukan main kreatif banget, tapi so far dia bisa menjadi pemain yang paling punya banyak assist di Piala Dunia Antar Klub ini. Kalau lihat assistnya sebenarnya lihat lawan-lawannya. Enggak, tapi kalau lihat asisnya sebenarnya cuman lempar ke depan, udah terus ada satu pemain yang lari gocek gitu kan. Itulah data. Iya kan. Itu yang makanya gue gak bisa percaya. Data. Tapi gue gak suka sih lihat Chelsea sekarang. At least permainan lebih bagus daripada tahun lalu. Bagus. Cuman dibilang top nggak juga. Belum. Cuman gue melihat dia bisa bersaing sih di papan atas ya musim depan ya. Oh iya. Ya, bersaing 4 besar ya. 4 besar menurut gue bisa. Bahkan ya mungkin. Bahkan sebelum match lawan Fluminense, gue nggak ngeliat satu match mereka main bagus ya. Main dominan, menguasai enggak. Karena dia karakternya emang bukan, menurut gue mainannya menurut gue nggak tahu ya Maresca yang dulu di sebelum Chelsea apakah sedominan itu, karena menurut gue game mainnya lebih ke itu, banyak lebih direct aja coach. Dan karakter pemain-pemainnya kan dribbling kebanyakan ya. Kayak si Palmer, lalu lihat kemarin Palmer gocek balik lagi, muter badan, gocek lagi. Apalagi sekarang ada João Pedro, karakternya kayak gitu. Nah kemarin kan di Selasa gue bilang gue suka nih João Pedro, pemain yang punya karakter dan so far dia baru gabung sama Chelsea, tapi secara level fitnessnya sama pace-nya udah bisa ngikutin. Bagus, gitu. Ya enggak, sekarang kan tergantung bandingan, dia cetak gol yang luar biasa. Iya. Tapi apakah dia tiap main cetak gol kayak gitu kan enggak? Iya kan? Terus
Lawan lu siapa? Kalau gue suruh Joao Pedro atau Nicolas Jackson, Nicolas Jackson, ya mending Joao Pedro. Ya benar kan. Tapi kalau gue suruh pilih Vlahovic atau Osimhen dengan Joao Pedro, ya gue mending Vlahovic atau Osimhen. Iya. Kan ngerti gitu. Gua. Cuman ini kan masalahnya adalah kebutuhan dari taktikalnya gitu coach. Maksud gue. Sekarang kita ngomong apa yang ada kayak Osimhen kan atau Delap yang mending Joao Pedro. Ya. Tapi di dalam satu case tertentu menurut gua Delap sama Jackson tuh bisa menghadirkan variasi yang berbeda coach. Iya. Karena kan Joao Pedro lebih banyak jemput bola. Gaya bermainnya kan? Beda, betul. Menurut gua dia bukan real striker. Iya. Ya kan? Dan ya jangan harap dia mencetak 20-an gol di liga dalam semusim gitu kan. Exactly. Kalau Jackson mungkin bisa, Delap mungkin bisa karena menurut gue mereka lebih ke real number 9. Nah kalau Joao Pedro tuh bukan, tapi dia punya quality untuk bisa memecah kebuntuan, game changer, terus juga bisa narik back juga buat Neto ataupun Palmer ataupun siapa di sana untuk bisa. Itu bahkan Chelsea bisa main dengan satu DM, Caicedo, terus Fernandes geser bermain dengan Joao Pedro sama Palmer di belakang Jackson. Ya. Tapi ini menurut gue kalau di Premier League agak riski sih bermain seperti ini nih. Ya, nggak tergantung lawannya dan tergantung sikon mungkin 15 menit terakhir atau apa. Karena mayoritas kalau kita ingat musim lalu jarang Caicedo sama Fernandes main bareng bagus gitu kan. Betul. Pasti akhirnya Caicedo jadi geser bek kanan dulu. Tapi lebih baik begini daripada Fernandes ke depan. Ya, gue setuju. Karena Fernandes juga bukan nomor 10 sih. Iya, Palmer lebih cocok. Iya, Palmer diberikan kebebasan lebih untuk bisa free roll lah seperti itu. Joao Pedro nih keren sih. Cuman backnya itulah. Caloba oke lah menurut gue progresnya dari musim lalu. Gue sih gak yakin dengan Joao Pedro. Gak yakinnya tapi apa dulu nih coach? Gak yakin dia akan bisa gendong Chelsea. Ya kalau gendong mah. Gendong sih menurut gue enggak sih. Cuman menurut gue kontribusi dia akan bagus sih kontribusinya. Iya sama kayak yang lain juga kontribusi sekali-sekali. Ya karena ini menurut gue Chalobah sih gue bilang enggak, bukan levelnya Chelsea. Enggak, kalau gue bandingin dengan John Terry. Oh iya. Dengan bilang enggak jauh. Iya. Ini menurut gue mereka lebih ke kolektif. Makanya kembali lagi perbandingan lu siapa? Iya, tapi kan sekarang kita melihat dari realitanya chemistry pemain-pemain ini nyata bisa lumayan oke lah. Iya. Dari pemain yang lumayan oke lah. Kita pikir nanti nyabut orang dari sana sini secara chemistry segala apakah bisa cepat? Nyata lumayan cepat di bawah Maresca kan. Setahun lah lumayan cepat gimana? Ya tapi setahun kan dia udah langsung menang Piala Melon, terus juga masuk Piala Melon please. Ya, masuk Liga Champions juga coach. Secara target menurut gue dia achieve semua kan. Iya. Dengan pemain-pemain yang kalau lu udah keluar hampir 1 M dalam berapa tahun target cuma masuk Champions League ya. Tapi kan itu klubnya. Kalau pelatihnya kan ibaratnya nggak semua pemain ini mau dia butuh setahun kan. juga dan itu di detik-detik akhir loh Chelsea masuk ke zona Champions League. Dan kalau kita ingat tahun lalu Palmer tuh menurut gua nggak sebagus musim sebelumnya. Jadi kemarin tuh benar-benar secara tim kolektif terutama backnya kemarin juga cukup membantu dengan mereka menemukan si siapa Kukurea, Colwill, Chalobah sama kanannya kemarin siapa ya? Ya Gusto kalau bukan Reece James sampai siapa kanannya kemarin yang juga cukup bagus jadi back kanan. Jadi ya memang ini Chelsea menurut gue oke secara kualitas secara amunisi in-depth squadnya. Memang yang gue setuju sama coach secara sedikit quality menurut gue dia masih sedikit kurang dibandingin sama Liverpool misalkan sama City gitu. Maksudnya masih kurang. Ada pemain yang benar-benar world class-nya tuh ada gitu kan. Tapi bersaing untuk itu untuk rank 4 bisa. Tapi menurut gue Chelsea bisa progres lagi musim depan walaupun mungkin ya belum bisa menuju juara ya. Tapi minimal memperpendek selisih dari Liverpool maupun ya mungkin Arsenal yang memang juga masih bersaing di peringkat kedua. Oke, dari Piala Dunia Antar Klub ya ini kita nggak tahu siapa pemenang antara PSG lawan Madrid. Tapi somehow Chelsea menurut lo secara manajemen bagus gak sih coach? Enggak. Dibanding maksudnya terlalu banyak beli pemain yang mediocre. Tapi secara keuangan menurut gue dia cukup sehat ya sekarang ya belakangan. Enggak juga. Chelsea itu harus jual pemain untuk bisa daftarin pemain yang dia baru beli. Iya. Cuman dia harus jual minimal 70 juta. Coba lihat transfer market deh. Jualan dia tuh setahu gue tadi banyak pemain yang dijual tapi ya itu pemain-pemain yang dia harus jual 70 juta lagi untuk bisa daftarin pemain barunya. Kan jual Madueke udah. Siapa bilang udah? Madueke emang belum ya? Oh iya. Mana ada udah. Madueke maksudnya udah dilepas, maksudnya udah tinggal tinggal Arsenal. Iya kalau itunya cocok. Arsenal nggak mau bayar ya 50 juta udah dapat 50 juta nih. Iya.
Ya bisa sih. Gampang lah menurut gua. Apalagi dia punya Ya banyak. gampang, tapi si Kondlu nggak segampang itu maksud gua. Iya. Cuman dengan yang lu bilang dulu kan dia ngabisin apa dengan 600 pindah ke 1 miliar gitu kan, ternyata dia bisa offload pemain-pemain dengan harga mahal juga kan di musim lalu ya. Kalau musim ini belum ada. Karena yang cuma musim lalu deh yang dijual siapa? Ya musim lalu karena pemain lamanya kan. Iya. Di offload satu tim kan. Iya. Dan ini kan sebenarnya belum semua balik nih di bulan Juli ini. Ada pemain-pemain yang dari loan akan balik. Iya. Nah itu juga bisa dilepas-lepasin juga. Bisa lah kalau 70 juta mah cepet. Tapi dalam 10 tahun terakhir coach somehow tuh dia bisa aja dapat piala-piala Liga Champions. Misalkan dia sempat dapat kan di bawah. Ya kalau Liga Champions oke. Di bawah Tuchel. Tapi Liga Melon please deh pesertanya siapa aja. Piala Melon pernah. Enggak, tapi minimal dia compete ada trofi. Iya. Let's say MU Arsenal kan MU masih piala-piala yang juga sampah. Arsenal pun juga ada piala-piala FA, cuman kan piala Eropanya nggak ada coach. Iya. Nih lihat nih. Di bawah Arteta nggak akan kemana-mana juga. Marsen 44. Oh iya karena ini satu tim di offload kan. Iya. Jadi memang menurut gua dia secara jualannya cukup bagus juga dia untuk bisa ngejual pemain. Kalau MU kan lo tahu lah. Gue heran kenapa lu selalu bandingin MU. Karena tim besar coach. Dulu bukan. Dulu tim besar. Sekarang, MU itu nggak bisa jadi parameter. Udah ancur-ancuran. Cara income-nya coach lo harus lihat secara brandnya dong. Bukan jual pemainnya. Iya itu dia maksud gua. MU itu income besar dari ticketing, dari sponsor, bukan dari jual pemainnya. Nah, tapi even abis Ferguson aja kan ada Van Hal, Mourinho pun nggak bisa jual pemain juga coach. Iya. Ya kan. Ya berarti, emang MU terkenal beli pemain selalu overprice. Ya berarti ini bukan masalah prestasi doang, tapi karena manajemennya nggak bisa menjual pemain. Ini pemainnya yang jual di atas harga beli mereka. Coba lu sebut. Ya Conor Gallagher lah. Maatsen mungkin. Gallagher nggak mungkin dibeli. Karena dia dari youth kan. Iya, Gallagher. Nggak, di luar yang dari youth, yang dia bener-bener beli terus dia jual mahal. Siapa? Ya Lukaku nggak. Dia beli mahal si Lukaku dari semua Inter dibeli kan. mahal. Omari, Angelo, Kesade. 23, 13, 8, 33, nggak mahal-mahal amat. Bisa sih masih di loan ya? Nggak juga. Iya. Coba lihat berapa totalnya? Tahun lalu tuh dia berapa sih bisa dapetin? Oh belum ada. Banyak yang di loan kok. Iya. Cuman lu Kepa. Kepa lu jual 5. Apa untungnya? Iya, cuman dia belinya pun kan sebenarnya dia juga amortisasi juga kan coach. Jadi artinya dia nggak rugi juga, nggak rugi besar-besaran juga menurut gua. Jadi secara finance masih dia sehat rugi. lah. Kalau dia sehat, dia nggak harus jual 3 pemain itu. Ya karena dia belinya barusan juga beli yang cukup mahal juga kan. Itu udah 3 tahun loh mereka beli gila-gilaan. Oke. Dari tinggal menurut gue sih dia tinggal offload sedikit udah kelar sih masalahnya. Dia masih punya banyak pemain yang dipinjemin sana sini dan masih berstatus main muda jadi bisa dijual dengan harga mahal. Bisa. Harga mahal enggak. Gitu. Tapi dijual iya. Ya tapi di atas 20 juta 30 juta menurut gue udah untung lah. Lagi-lagi gue bandingin sama MU ya karena coba Arsenal terakhir jual main mahal kapan coach? Selain siapa ya? Yang paling mahal siapa ya? Ya kan lu juga gak begitu ingat kan Arsenal jual banyak main mahal kan sebenarnya. Oke lah Iwobi itu kan tolol itu Iwobi yang udah lama kan. Emil Smith Rowe paling 30 ya kemarin ya. Emil Smith Rowe gratis ke 30 ya untung lah. Iya kan maksud gua. Ya enggak kalau dari youth iya, tapi mereka terlalu banyak beli pemain yang murah dan lu jangan bandingin MU karena MU itu bukan parameter. Iya secara karena manajemennya. MU itu selalu beli overprice. Iya tapi maksud gua kalau bandingin sama MU manajemennya artinya masih lebih Kenapa waras. Kenapa lu gak bandingin sama City, Liverpool, Arsenal dan lain-lain? Kenapa harus MU? Karena lu fans MU? Enggak dong. Karena kan mereka terkenal emang sangat cepat coach pergantiannya. Coba City ganti pelatih berapa kali dalam 10 tahun? Kali kan 4 apa 5. Chelsea berapa kali? Iya. MU gua ngerti kenapa belanjanya mahal karena enggak tapi sebelum pelatih baru datang udah dibeli tuh. Iya. Jadi memang pelatihnya ngikutin apa yang dari manajemen mau kan. Nah, kalau MU kan dulu pelatihnya mau apa, lo beli lagi, rombak lagi ganti pelatih, enggak juga. Gitu kan. Ternyata enggak juga. Kecuali jadi di MU itu enggak ada satu pemain dibeli berdasarkan satu suara, enggak. Jadi banyak suara yang memutuskan untuk membeli. Ya zamannya Woodward kan. Cuman maksud enggak, gua sampai sekarang itu. Hah? Gak ada satu orang kalau Amorim mau contoh satu pemain gak ada yang kuat bisa. banget sekarang figurnya. Cuman emang dulu
Gue inget zamannya Mourinho, let's say Mourinho mau ini, kalau nggak dapet Watford tuh masuk dengan alternatif beberapa 1-2 yang kayak Casemiro lah. Mau beli Frankie de Jong di eranya Ten Hag, akhirnya dapat Casemiro gitu kan. Iya. Jadi ada beberapa suara yang berbicara, bukan pelatih doang. Tapi artinya setiap ganti pelatih dia spend. Nah kalau Chelsea menurut gua dia beli siapapun, pelatihnya harus adjust sama si manajemen ini. Jadi kan? nggak ngaruh mau gonta-ganti pelatih juga. Iya, tapi kalau MU menurut gua ngaruh coach, karena begitu pelatih ganti, mau nggak mau lo spend lagi untuk pelatih dapat pemain yang dia minum karena pelatih yang diambil itu nggak bisa bermain sesuai dengan pemainnya. Iya. Nah kalau Liverpool sesuai dengan kan pemain yang ada. Liverpool kan memang udah dari era Klopp, kita tahu lah FSG dan Kloppnya memang ada tarik ulurnya kan. City pun udah dalam transisi yang udah lagi sukses. Kalau soal beli pemain yang bagus, gue bilang itu City sama Liverpool. Arsenal pun nggak, baru Arsenal. Liverpool sih menurut gue kalau dari sisi yang Liverpool. Dia nggak pernah jor-joran parah ya. Kalau cuman City juga beli pemain banyak yang lumayan bagus lah. Ya tapi banyak juga dia menurut gue yang wasteful money ya. Kayak Nunes, terus Calvin Phillips, let's say ya, Grealish, Savinho kayaknya 450 juta ya. Terus kemarin si Gvardiol gitu mahal banget, walaupun masih bisa dipakai cukup lama ya. Oke, dari Chelsea kita pindah ke transferan nih. Ini menarik nih karena Anthony Elanga, gila 55 juta. Dan Virzi seneng gue lihat kemarin kayaknya dapetin Elanga ya. Tapi tahun lalu memang di Forest Elanga serem sih. Di Forest musim lalu gue nggak ngerti ntar secara. Kalau ini gue lihat pemain ini mungkin nggak jelek ya. Ya. Tapi definitely nggak. Tapi bukan bisa pemain yang membawa Newcastle ke papan atas sih. Betul. Gue setuju. Jadi kalau lagi jelek dia ikutan jelek. Karena tapi kalau cara main menurut gue cocok. Karena Forest kita tahu musim lalu gaya mainnya mirip gitu juga kan. Counter cepat, sayap. Nah menurut gue dia bisa ganti apalagi kan gerusuk lah. Daripada lo pakai Sergio Almiron gitu kan atau siapalah itu main-main. Kalau Jacob Murphy oke, cuman nggak begitu cepat secara speed. Tapi ini menambah amunisi aja. Amunisi karena Gordon, Harvey Barnes. Pelapisnya ya. Bisa inti dia sayap kanan lah. Bisa. Inti. Tapi 55 juta pounds ya itu agak mahal sih menurut gue. Osimhen ini gue nggak ngerti nih what went wrong with Osimhen. Sekarang gue baru tahu kenapa Osimhen nggak diincar Arsenal dan klub-klub lain. Karena nggak ada kan? Nggak, karena terlalu mahal. Iya, gajinya apa-apanya? Gajinya tahu berapa? Dibayar sama Galatasaray. Berapa? Net ya, udah potong pajak. 16 juta. Anjing. Kan gila itu. Gaji kayak di Arab ke sana. Iya, itu mungkin Arab lah. Mungkin aslinya itu dapat 20 lebih. Itu potong pajak net. Itu berarti per minggunya berapa coach ya? 333. Oh, tapi sebenarnya masih kejangkau ya kalau 300 ya. Sebenarnya kalau di Premier League harusnya ya. Enggak. Sekarang udah pada hemat semua. Iya. Cuman kalau kita pada 300 levelnya Van Dijk sama Salah gitu. Iya. Karena segitu maksud gua masih kebayar lah. Dan terus lu Osimhen enggak juga. Pantesan enggak ada bener-bener enggak ada yang mau dia. Iya. Galatasaray doang. Cuman memang tengilnya itu sih menurut gua selain gaji menurut gua attitude-nya sih menurut gua menjadi satu pertimbangannya karena menurut gua kalau emang dia sejago itu ya MU aja bayar Sancho 300 ingat gua. Iya. Alexis Sanchez 500, Barca bayar Frankie de Jong 500 gitu kan artinya. 350. Hah? Enggak sampai 500. Frankie de Jong. Nyampe coach. Hampir gope. 450 apa gope. Makanya dulu gue ingat banget dia dihujat gak mau nurunin gaji tuh karena gila banget gajinya. Nah ini dan ternyata Galatasaray ini juga masih belum diterima Napoli karena rilis clause 75 juta euro ini dia maunya dibayar langsung aktifin 75 juta euro di depan. Nah Gala ini maunya bayarnya dibagi 5 tahun anjing. 15 juta per tahun itu mah murah banget buat Osimhen. Cuman ya memang tetap gajinya memang sangat mahal. Itu yang membuat kayaknya banyak tim Eropa akhirnya nggak mau. Nah sekarang tinggal di Napoli nih mau nyimpen duri dalam daging sambil bayar gajinya. Gue rasa 5 tahun dia nggak mau Napoli. Iyalah, gila lu masa bayar uang ininya 5 tahun anjir banget. Kecuali gajinya dicicil ya itu mah beda cerita, bukan urusan Napoli. Sementara dari MU masih mencoba terus Mbeumo. Ini gila sih menurut gua, apakah MU nggak punya opsi lain coach 65 juta? Gak ngerti ini kan that's why gue gak setuju kalau lu selalu bawa MU jadi parameter karena
satu-satunya tim yang beli pemain overvalue itu ya MU. Iya. Ya dengan, Iya kan? ya walaupun dengan katanya datengin Omar Berada, datengin siapalah di sana yang membuat punya sama Blue On-nya. ya itu makanya menurut gua apa yang salah gitu. Dia katanya datengin orang-orang top di manajemen bola. Gua juga Tapi bingung. ternyata nggak bisa juga dia membeli pemain dengan harga murah dan menjual pemain dengan harga yang oke gitu kan. Jual pemain aja nggak ada. Itu yang akan menjadi PR banget buat MU karena menurut gue sekarang case MU bukan siapa pemain yang mau dibeli, tapi siapa pemain yang bisa dijual dalam waktu dekat kan. Masih banyak banget toksiknya. Bahkan katanya saking bingungnya mencari striker, dia akhirnya mencoba kemungkinan aja ada pemain-pemain gratisan coach. Lu kalau suruh milih dari 3 pemain kakek-kakek ini dan pemain yang udah gak kepake, Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy, apa Callum Wilson. Secara umur menurut gue Dominic paling muda, taman injury prone dan sering absen gak konsisten. Callum Wilson tua tapi juga so-so. Vardy menurut gue paling oke. Kalau gratisan ya, Wilson sih. Wilson. Ya. Gue tuh suka Vardy loh, cuman udah tua banget masalahnya. 38. Vardy mana kan Vardy kayaknya 38 anjir. 36, 38 tua lah. Udah enggak lah. Calvert-Lewin ini bapuk. Ya, gue bapuk sih. Mending Wilson lah. Konsistensinya parah banget sih Calvert-Lewin konsistensinya. Kalau Wilson nih. Tapi ya Wilson juga bukan levelnya MU. Iya. Susah juga ya. Ada Højlund. Tandingannya Callum Wilson anjing mau milih starting line up jadi males gue. Ini kayak dulu kita ngeliat ada Igalo tau gak lo anjing di MU. Bedanya di Igalo waktu intinya masih bagus. Nah sementara nih yang gue gak habis pikir, Madrid segitu ngincernya seorang Alvaro Carreras bek kiri Benfica yang dulunya akademi MU cuma dilepas tuh kalau nggak salah belasan juta apa di bawah 10 juta. Tapi mau dibeli sama Madrid tuh 40 sampai 50 juta coach. Ini kalau kemarin mereka maunya barter. Iya, akhirnya maunya barter kan. Iya. Dengan barter bek kiri karena menurut Madrid tuh kemahalan. Karena bandrolnya 50 juta sih. Mereka itu sekarang punya Mendy sama Garcia. Iya. Which is not bad. Gue gak ngerti kenapa keke banget sama ini. Belum Alaba masih bisa bek kiri juga walaupun udah tua ya. Mau dijual Alaba. Cuman karena menurut gue Mendy tuh sering injury. Fran Garcia iya sih menurut gue Fran Garcia agak-agak mirip sih karakternya. Defense-nya so-so. Lumayan bagus lah Fran Garcia itu. Buat nyerangnya bagus kok. Cuman dia buat defense-nya menurut gue masih. Gak ada yang defense bagus nyerang bagus. Ada. Siapa? Nuno Mendes. Ya satu doang. Oke, satu doang. Terus ya, siapa lagi ya? Sementara klub besar ada 10. Iya itu dia kan. Oke, dari Nunes masih dalam bicaraan antar klub Napoli. Gue gak ngerti Napoli mau ngincer Nunes juga buat apa gitu kan. Dia masih punya si Lukaku sama. Enggak, ini pengganti kalau Osimhen gak jadi. Ya berarti dia punya Lukaku sama Nunes sama Simeone dong. Bertiga. Belum kan ada harus Raspadori. pelapis. Kan mereka mau juara Champions League. Kalau Inter bisa, Napoli juga harus bisa. Dia mau masuk final lah. Dia pindah dari Liverpool ke Napoli cuma buat jadi pelapis doang. Menurut gue ya salah juga sih. Lah, emang Liverpool gak pelapis? Iya, maksud gue Liverpool secara level lebih top dong daripada Napoli. Dia pindah ke Napoli ujung-ujungnya jadi pelapis. Gak masa pelatihnya udah gak mau dia. Iya itu dia. Tapi dengan gak ada Jota, menurut gue dia masih akan lebih beli baru lah. Banyak duit Liverpool. Ya tergantung menurut gue. Menurut gue dia akan wait and see. Liverpool beli pemain udah selesai. Tapi kalau Liverpool nggak beli pengganti Jota, menurut gue dia masih punya chance untuk bisa rotasi lebih banyak lagi menit bermainnya dibandingkan musim lalu. Slot tuh udah nggak mau dia. Nggak mau. Kan tapi ya emang nggak bisa apa-apa. Masih cukup banyak dia menit bermain terakhir masih dikasih buat sub doang ya. Iya. Kalau starter udah enggak sih memang. Ya mending beli. Ya dia butuh pemain yang selevel dengan. Belum Cesak kan melepas juga kan. Mau dipinjemin juga kayaknya. Berarti dia tipis ya tinggal. Iya siapa tahu mau Inter 2 pemain lagi. Iya. Belum ada. Oke, siapa lagi? Oke, kita dari update transfer sedikit ngomongin 30 pemain timnas U23 untuk Piala AFF U23. Kita bacain dulu. Ada Cahya Supriyadi kiper. Oh ini masih akan disortir lagi ya dari 30 ya. Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, Ardiansyah, Husna Al Malik, Putra Sheva. Ini sebenarnya dari jebolan-jebolan U19 U21 yang. Nah yang menarik waktu itu kita sempat ngobrol sama ini coach ya di podcast selesai sama si Claudia. Dia bilang dari keluarga Schoenemann ada satu lagi yang juga sebenarnya punya potensi, itu si Brandon ya. Tapi waktu itu belum dilirik sama eranya. Ikut seleksi. Iya, sama eranya. Gue pernah ketemu dia di Senayan City, dia lagi seleksi U19. Iya, tapi gak masuk waktu itu. Atau U21 apa. Itu siapa waktu itu ya? Iya gak masuk. Nova dia. Atau lupa gue. Pokoknya dia kata waktu itu belum masuk. Indra Safri. Apa Safri ya? Iya. Cuman ini
akhirnya masuk nih karena kata Claudia dia secara back bagus gitu. Mana kita belum lihat aja ntar di secara timnas chemistry gimana. Tapi emang waktu di Arema katanya lumayan. Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, wih, Frankie Misa, oke. Mikel Alfredo Tata. Tengahnya Rivaldo Enero, Robi Darwis, Tony Firman. Pasti sih Tony Firmansyah harus Doni masuk. Tri ikut, Donitri harus. Arkan Fikri ikut, Victor Detan ikut. Itu udah plus point itu. Raihan Hanan. Jens Raven, hoki. Ini hoki harus menunjukkan sekarang nih. Firman Juliansyah, Rahmat Arjuna. Rahmat Arjuna bagus di Bali musim lalu gue lihat tuh. Nah kalau Ahmad Yang lain Wadil, nggak tahu gue. Ahmad Wadil nggak pernah lihat mainnya Ahmad Wadil. Jadi ya ini akan disortir lagi. Tanggal berapa sih mulai mainnya AFF tuh? Agustus ya? Hah? Oh, lu akan live reaction ya, member ya? Ya, gue pengen lihat duet Vandenberg dan Tamata. Oh iya. Oh ini minggu depan berarti ya? Selasa depan. Selasa depan malam lagi. Lu juga live Enggak lah menurut di Ngana. TikTok. Ya boleh juga. Boleh juga tuh. Karena waktu timnas biasanya gue lumayan rame kalau live TikTok. Iya pasti. 200, 100. Bentar gue lihat ada yang live. Cuman nggak jadi deh, ntar dibanding-bandingin lagi. Ya itu dia. Kita doakan untuk pemain U23 ini bisa menemukan skema terbaiknya dengan susunan pemain yang juga ntar disortir lagi dari 30 pemain. Dan dengan grupnya Brunei, Malaysia, Filipina sih harusnya minimal semifinal lah udah harus. Ya Juara final lah. grup lah. Iya. Ya pasti lolos lah target minimal. Kalau kata ET kan seperti biasa targetnya terbaik kan. Nggak ada target juara atau target apa. Tapi menurut gua buat para pecinta pasti merem ini harusnya lolos grup udah harus wajib lah. Karena grup sebelah itu kan ada Thailand, Vietnam. Ya itu yang berat di situ. Jadi lo harus juara grup. Paling di sini yang membuat aura-aura komersilnya adalah Indonesia lawan Malaysia. Ada 3 grup ya ternyata. 3 grup ya. Oh. Myanmar, Vietnam terpisah. Pasti Vietnam juara grup. Thailand juara grup. Timor Leste bye. Oh berarti ntar ada dia satu lagi. Ketemunya gimana dong? Rebutan dari itu kayaknya. Runner up terbaik dari grup B sama grup C kayaknya ya. Kayaknya sih gitu sih. Atau best 3 runner up ya. Harusnya sih gitu. 10 tim kenapa nggak bikin 2 grup Aneh ya? 5-5 aja? Aneh. Iya agak aneh nih emang. Gak jelas AFF. Ya itu dia. Capek habis nyetir naik motor, gue mau pulang lagi kali ini. Lu naik motor? Naik motor kok gue sejam sampai. Lu naik motor sendiri? Iya, Niat amat. Karena gue takut kayak kan kemarin gue mau leweng Yafet, gue mau anterin mini gue bang. Oh, iya, Itu cuma 2 hari doang hujannya. Hari ini tadi kalau di ramalan cuaca Depok hujan lagi. Gue takut. Depok tuh kan nggak di Depok. Iya, kan rumah gue Depok. Di sini enggak. Oke, itu dia. Kita akan update lagi dari Piala Dunia Antar Klub dan juga pasti persiapan terakhir dari Piala AFF U23 sebelum pertandingan pertama. Kita akan preview di hari Senin. Sampai ketemu semuanya. Bye bye.